Mari kita buka Lukas pasal 11. Kalau pertama kali orang bertobat terima Tuhan, selalu mereka tanya kepada saya, bagaimana saya harus berdoa? Sebaiknya di tempat apa, jam berapa, sikapnya bagaimana, dan apa yang saya harus ucapkan. Karena latar belakang mereka kebanyakan orang beragama. Ya, di Indonesia nggak ada komunis ya. Rata-rata orang beragama, termasuk beragama Kristen. Tetapi kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yohanes adalah nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Amin. Jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Bersalah di sini berhutang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata padanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan yang dalam rumah akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Ya. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata padamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika putranya, di sini anaknya itu his son, putranya minta ikan daripadanya, memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Kita baca ayat 13 sama-sama, 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Tienfu, Bapak sorgawi, ia akan memberikan apa? Kurang keras, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Berulang-ulang kali saya kata kepada saudara, Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Dia memperkenalkan Bapak sorgawi. Amin. Saudara, kita berbicara tentang hubungan. Bukan suatu agama. Agama itu ada peraturannya. Jam berapa mesti doa. Apa ada buku doanya, apa harus diucapkan. Dan saudaraku, begitu banyak. Hampir ya saudaraku, saya tidak bicara kepercayaan lain, termasuk yang nyebut diri Kristen. Masih punya pola pikir seperti itu. Tetapi yang luar biasa di sini, ketika Tuhan Yesus datang, wahyu yang terbesar yang dia bawa adalah memanggil sang pencipta itu dengan perkataan Aba. Amin. Ada seorang pengkhotbah terkenal di Indonesia, kalau dia berdoa dia berkata, ayah. Ayah saudara. Ayah itu suatu panggilan yang formal. Yang tidak, yaitu akrab. Karena sebetulnya Aba itu adalah panggilan yang akrab. Papa ataupun daddy. Saudara, ketika saya mendengarkan dia berkata ayah dan kata-katanya begitu indah. Saya tahu sebetulnya orang tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Satu hari saya mendengar seorang Afrika berdoa. Dan dia panggil Tuhan itu daddy. Saudara senang mana? Ayah atau papa? Papa kan? Saya punya satu keluarga di Surabaya ini. Mereka keluarga keturunan Chinese. Tetapi
jadi ikut kepercayaan lain karena diangkat anak seorang dari Makassar. Dan mereka memanggil orang tuanya, papanya dengan sebutan ayah. Dan mereka berkata mereka sangat takut kepada ayah itu. Karena ayah itu keras, suka marah, dan kerjanya cuma menghajar, marah-marah saudara. Tetapi puji Tuhan, setelah papanya bertobat terima Tuhan Yesus, akhir hidup daripada hubungan dengan papanya sangat indah. Dan dia memanggil itu dengan sebutan papa kepada papanya itu. Sampai papanya dipanggil oleh Tuhan. Saya sendiri punya pengalaman begitu dengan ayah saya. Ayah saya ini saudaraku, karena saya anak laki cuma satu, saya dididik dengan keras sekali. Saya masih ingat, tidak ada anak kecil antri ngurus KTP. Usia saya 11-12 tahun saudara. Saya harus urus sendiri. Teman-teman saya semua kalau ke sekolah, membayar uang pendaftaran, semua orang tuanya. Saya SMP, SD itu ngurus sendiri saudara. Ya. Dan papa saya berkata supaya kamu jadi laki-laki, katanya begitu saudara. Ya. Dilarang nangis saudara, pokoknya keras sekali. Satu kali ketika ya namanya anak laki ya nakal, saudara, saya ditempeleng papa saya. Dan saya tanya kepada ibu saya, kenapa dia begitu keras? Oh, kepada kamu dia masih baik. Engkong kamu, kalau papamu nakal, memang papa saya nakal sekali, dia akan diikat. Dia akan diikat di pohon yang banyak semut merahnya, saudaraku. Istilah zaman dulu di kelanggrang. Nah, saudara, karena dia dididik engkong saya begitu keras. Ada di sini, ya, yang papanya dari golongan yang kuno-kuno itu, waduh saudaraku. Pasti hubungan dengan anak lakinya gak baik. Tapi puji nama Tuhan ketika saya bertobat, saya ketemu dengan Daddy, Heavenly Daddy, amin. Oh dia begitu baik saudara. Dan puji Tuhan, pada saat itu salah satu mujizat terbesar dalam hidup saya adalah hubungan saya dengan papa saya. Hubungan saya dengan papa saya itu pada firman Tuhan berkata, hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Supaya aku jangan memukul bumi dengan kutuk sehingga musnah. Rata-rata suami yang keras, pasti dulu bapaknya galak saudaraku. Ya, pasti saudara. Sehingga tidak punya bayangan, karena firman Tuhan berkata, kalau engkau yang jatuh memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu di surga. How much more? Saudara yang kasih Tuhan, sebetulnya doa itu tidak perlu yaitu teori macam-macam saudara. Ada berkata, kamu harus menarik napas dalam 7 kali, sebut Yesus 7 kali dulu, baru berdoa. Kok enggak ada ya dalam Alkitab seperti itu saudara. Tetapi ini suatu hubungan. Suatu hubungan. Dan kita melihat di sini ada beberapa dimensi yang akan saya jelaskan. Poin daripada yang saya sampaikan malam ini supaya saudara semua menerima Roh Kudus. Kalau saya maksudkan Roh Kudus, apapun kebutuhan saudara. Saudara perlu berkat, meterainya itu Roh Kudus. Saudara perlu hikmat, Roh Kudus adalah Roh hikmat. Amin. Saudara perlu kemuliaan, Holy Spirit is the Spirit of glory. Saudara perlu understanding, saudara perlu kekuatan, Holy Spirit is Spirit of might. Dan nomor 1 saudaraku, tidak ada kepercayaan apapun di dunia ini yang memanggil Daddy kepada Sang Pencipta. Tidak ada. Tetapi kita adalah anak. Jadi memanggil Bapak itu, saudara harus menerima the spirit of adoption. Roh adopsi dalam Roma pasal 8. Amin. Dan juga jelas dalam doa Bapa kami, saya tidak akan kupas di situ. Tapi di situ semuanya komplit. Yang pertama, dimuliakanlah namamu. Tidak mungkin kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau kita tidak hidup suci. Dan Roh Kudus adalah roh yang suci. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Amin, katakan bersama saya, Roh Kudus adalah roh yang kudus. Malam hari ini kita perlu roh yang kudus itu. Haleluya. The Holy Spirit is the spirit of holiness. Dan juga kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa menyatakan kerajaan Allah di atas muka bumi. Amin. Rumahmu ada kerajaan Allah, perusahaanmu semuanya. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada kekurangan. Amin. Dan saudara, dulu saya masih ingat kita begitu kekurangan sebelum kenal Tuhan. Sekarang ada 4 nenek di rumah saya, 4-4-nya bisa dirayakan semua saudara ya. Kemurahan Tuhan.
kerajaan Allah dan semuka bumi. Dan bisa melaksanakan kehendak Allah. Kita perlu the spirit of mind. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Simpson, kekuatannya bukan karena rambutnya panjang. Di Bali banyak orang memanjangkan rambut. Namanya nyungsung, saudaraku. Jalanilah kalau bahasa sini. Rambutnya itu diputar di atas sini. Tidak tahu pakai apa. Pasti mungkin pakai atau apa, saudaraku. Ya itu bisa kaku, gede sampai di sini, saudaraku. Luar biasa. Dan pasti no shampoo and full of ketombe, saudara. Tapi yang pasti no power. Full of ketombe for sure. Tapi no power. Luar biasa. Dan firman Allah berkata kita bisa mengalahkan yang jahat. Bisa mengalahkan godaan. Dan saudaraku ada rasa aman. Kalau Roh Kudus ada pada kita. Kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita tidak pernah khawatir. Saya bayangkan anjing kecil saya itu kan digembalakan istri saya ya. Wah itu nasibnya betul-betul luar biasa saudaraku. Ya, luar biasa. Tidurnya itu di atas bulu domba saudara. Saya bilang anjing bisa tidur di atasnya bulu domba dari Australia saudara. Putih gitu, dia tidur di sana saudara. Ya, kalau istri saya dari Jakarta, dia berikan satu roti, namanya roti boy. Untuk anjing itu saudaraku. Satu hari saya sampai gini sama saya. Saya goda istri saya. Bojone gak itu kono roti boy. Anjingnya dibelikan saudara. Ya. Tetapi sama seperti anjing itu. Kalau anjing itu kan anjing peliharaan. Kalau dilepas ya bisa mati saudara. Kalau kita di luar Tuhan. Kita juga gak bisa apa-apa. Amin. Perkataan Abba tadi penting saudara. Saudara demikian juga, saudara penutupnya dalam Lukas 11 tidak ada, dalam Injil Matius jelas. Yaitu sebab engkaulah yang punya apa? Kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kuasa itu dominion. Dominion, amin. Saudara perlu minta dari sorga. Nah selanjutnya kita lihat ada suatu perumpamaan di sini. Jika seorang di antara kamu datang ke rumah seorang sahabatnya. Kata sahabat. Friend. Amin. Saya mengajak saudara melihat 1 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-5. Ini tentang Raja Salomo yang kaya raya luar biasa. Tidak ada raja sekaya dia. Dan tidak akan pernah ada lagi yang seperti dia. Di sini ada catatan tentang yaitu pejabat-pejabat pada zaman Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 5. Asaria bin Nathan mengawasi para kepala daerah. Jadi menteri dalam negeri begitu. Zabud bin Nathan seorang imam menjadi sahabat raja. Zabud the son of Nathan, a priest and the king's friend. Tidak ada satupun dari semua pejabat di sana yang menjadi sahabat raja. Tahukah saudara pertemuan dengan seseorang bisa merubah nasib Anda? Amin. Dan malam hari ini Roh Kudus ingin menjadi your friend. Dan kalau dia menjadi friend kita, saudara, kita punya teman yang punya kekuasaan yang tidak terbatas. Punya kekayaan yang tidak ada batasnya. Saya punya banyak teman. Dan rata-rata semua teman itu ya ingin berbuat baik pada temannya. Amsal Sulaiman berkata, a friend must show himself friendly. Seorang teman harus menunjukkan dirinya bersahabat. Amin, saudaraku. Bayangkan kalau semua yang mau ketemu raja, itu ada waktunya, ada jamnya. Sabut punya pas. Saudaraku langsung, mungkin dia kongko di kamar tidurnya raja. Dan saya bayangkan Salomo garuk-garuk kepala. Kamu tahu istriku yang baru itu. Yang mana? Yang nomor 789. Amin. Waduh dia, gua pusing deh sama dia. Ya toh? Dia tidak lagi bahasanya protokol saudara. Sebab he is a king's friend. Saudara pada waktu saya baru bertobat. Ada sebuah buku tentang menjadi king's kid. Jadi anaknya raja. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang, king's friend. Amin. Sudah menjadi sahabatnya raja. Ya. Nah bayangkan kalau kita sahabatnya Tuhan Yesus.
Saya bisa bayangkan itu. King's friend. Raja Daud punya beberapa sahabat. Dan di sini dicatat dengan jelas. Zabud bin Nathan, King's friend. Dan sahabatnya itu datang. Saudara, seorang sahabat selalu akan memperhatikan sahabatnya. Saya punya seorang teman yang sangat memperhatikan saya. Ketika saya baru sakit, dia datang bawa apa, saudara? Dia datang bawa obat. Obat itu adalah obat untuk menghilangkan racun. Kamu kan baru makan obat banyak katanya. Ini kamu makan. Luar biasa, saudara. Dia perhatiannya luar biasa, saudaraku. Ya, satu kali dia mungkin lihat karena kita ini traveling, tidak memperhatikan. Saya punya cincin 1-2 biji. Istri saya ada perhiasan. Dia datang bawa satu alat untuk membersihkan perhiasan. Kita sendiri tidak terpikir untuk punya alat semacam itu. Tapi seorang teman selalu memikirkan kepentingan temannya. Amin. Saudara, kalau Bapak mungkin sudah anggap dia punya ya kasih sayang karena mungkin kewajiban. Tapi seorang teman itu nilainya luar biasa. Ada seseorang berkata begini, I know I deserve my enemy. Saya pantas punya musuh. Karena memang kurang ajar, sombong, tengil, saudaraku, angku, arogan. But I don't think I deserve my friends. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya pantas punya sahabat-sahabat. Satu kali saudaraku, saya minta pada sahabat saya di sorga. Waktu itu kita sedang doa pagi seperti biasa. Doa pagi saudaraku, dan saya mulai pusing karena mobil saya waktu itu Mercedes tahun 91. Dan kejadian ini kira-kira saudaraku, saya taksir ya. Ya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Jadi mobil itu tua, sudah 10 tahun saudara ya. Tahun 2001 saya masih ingat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Mobil itu mulai merongrong. Rusak alatnya ini, rusak air condition. Mobil kok sudah 10 tahun begitu saudara ya. Kurang ini, kurang itu. Lalu saya berkata kepada jemaat, rekan-rekan yang ada di situ waktu itu. Saya ini tidak pernah minta apa-apa kepada Tuhan. Boleh tidak saya minta mobil? Mereka berkata, boleh aja Pak. Buat saya pribadi, saya biasa minta untuk pelayanan. Tuhan di sana perlu sound system, Tuhan di sana perlu dana sekian miliar untuk pembangunan. Untuk diri saya pribadi boleh enggak minta? Oh ya boleh aja Pak, kita dukung doa. Lalu kita berdoa. Tuhan, mobil ini sudah kuno Tuhan, sudah tua. Ya, kalau boleh diganti yang lebih muda Tuhan. Saudara, saya pernah saksikan ini pada banyak teman-teman saya di sini, tapi yang baru-baru enggak pernah dengar. So, apa yang terjadi? Kita doa jam 7, jam 9 pagi. Ada seseorang teman telepon saya. Pak Arifin, saya ini mau beli mobil. Tolong Bapak pilihkan mobil. Apa saja yang Bapak pilih hari ini. Ya saya ingin sekali beli mobil buat saya. Oh oke. Lalu ketika dia datang, saya membuat analisa. Kamu drive sendiri, kamu tidak punya anak seperti saya, dia lebih muda dari saya saudaraku. Dulu jemaat ini adalah jemaat paling miskin di jemaat kita. Ya saudaraku, kalau kita pernah dengar kesaksian luar biasa dari Pak Dani dan Ibu soal kacang hijau. Nah jemaat ini dulu jual pepaya saudaraku. Jual pepaya di pinggir jalan. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya mengangkat orang ini jadi anaknya, diberkati. Nah, pada waktu saya membuat analisa, kalau kamu drive sendiri, kamu tidak pakai supir, ya, maka mobil yang cocok buat kamu, orangnya juga tidak terlalu tinggi besar, orangnya kecil, kamu beli BMW 318, baru waktu itu keluar model baru, tahun 2001. Oke Pak, Bapak pilihkan warnanya ya, oke. Dan saya pergi ke showroom itu dengan dia, saya lihat, wah di Bali ini banyak debu. Pilih warna silver saja. Warna hitam nih bagus. Ada warna biru gelap. Tapi nanti kamu meliharanya susah.
Ya kan kamu kan kadang-kadang nyuci mobil sendiri. Iya. Belilah sebuah BMW 318. Lalu dia berkata gini, Bapak suka ini? Saya bilang, oh ini mobil bagus ini. Lalu dia berkata pada showroom, saya pesan 2. 1 untuk saya, 1 untuk Bapak ini. Saudara, pada waktu itu saya bilang, lu jangan main-main. Saya bilang, Bapak suka? Mau jual mobil Bapak, kelebihannya saya tambahi. Kita pesan sama. Saudaraku, saya telepon istri saya. Doa tadi pagi itu dijawab. Tapi kok enggak enak ya? Tapi waktu itu saya ingat. Kalau yang memberi konglomerat biasa. Tapi kalau orang bekas jual pepaya, bisa belikan pendetanya BMW baru. Itu kerajaan Allah memang ada. Siapa percaya raja kita kaya? Tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi ada masalah. Ada masalah. Masalahnya istri saya nggak suka mobil itu. Saudaraku, karena terlalu kecil. Nggak tahu istri saya ini kecil, dia suka mobil besar. Tetapi apa yang terjadi? Teman itu membukakan sebuah cek. Mobilmu laku berapa? Dia bukakan cek kontan pada saya. Suruh milih mobil sendiri. Akhirnya saya beli sebuah Mercedes 90 tahun 96 waktu itu. Saudara, saya mau cerita pada Anda. Ketika sudah membangun hubungan dengan sahabatmu. Sahabat tuh hubungannya adalah take and give. Bahkan bukan take and give. Give and take. Kalau bisa give and give and give. Dengar saudaraku malam hari ini. Orang itu datang karena yakin temannya itu baik. Berani mengetok rumah orang malam-malam. Bisa dilempar sandal atau bakyak atau batu bata saudaraku. Tapi dia percaya sahabatnya itu baik dan sahabatnya itu kaya. Zaman dulu kan tidak ada kulkas. Ya, kalau malam roti kan sudah keras saudaraku. Tapi rupanya orang kaya, jadi malam-malam masih ada roti yang empuk saudara. Zaman dulu tidak ada toko seperti sekarang. Tapi camkan apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Anak-anakku ada di dalam rumah. Hari ini saya suruh tanya sama Roh Kudus. Apakah engkau ada di dalam rumah dari Bapak itu? Kalau engkau ada dalam rumah Bapak itu, hidupmu enak. Saya ingat anjing kecil saya itu, waduh, hidupnya sangat enak saudaraku. Ya, dia gitu, istri saya datang bawa minuman. Minumnya aqua, kadang-kadang es krim Häagen-Dazs saudaraku. Anjing ini lucu sekali. Ya, anjing ke rumah, seanjing kecil lucu luar biasa. Satu kali diajak jalan-jalan sama Risto mungkin ya. Dan dapat hadiah televisi. Bayangkan, kalau favor of God ada di atas tuan rumah, sampai anjingnya hoki saudaraku. Diajak jalan-jalan, dapat televisi. Waduh, pembantu saya senang sebab apa? Pembantu saya ini ingin televisi di dalam kamar saudaraku. Dan lewat anjing ini dia dapat. Dengar saudara. Apakah engkau ada dalam rumah? Kalau engkau dalam rumah, engkau dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tadi pagi saya menerima daftar kebutuhan keuangan untuk pelayanan kita yang baru di Jakarta. Ketika saya lihat daftar itu, gampang tinggal saya tunjukkan pada bos. Amin. I'm the king's friend. Saya sahabat daripada sang raja. Kalau dia suruh saya, termasuk personil, termasuk apa? Sudah salah satu kalau kita memulai satu pelayanan, paling sulit cari apa? Pemain musik. Kalau pengkhotbah kita cetak banyak ya. Pemain musik di Jakarta bejibun saudaraku. Banyak sekali. Jadi kita sekarang repot. Waduh, terlalu banyak. Bahkan banyak yang nganggur saudara. Pemain-pemain musik yang kalangan prof. Duduk di sana. Luar biasa saudara. Dengar baik-baik saudara, malam hari ini firman Tuhan menyuruh kita meminta. Kalau anak kecil, bapaknya tahu. Tetapi ada stage selanjutnya di dalam ayat 9 ada sesuatu langkah di mana kita suruh minta, suruh mencari dan suruh mengetok. Dan jaminannya dalam ayat 10, karena setiap orang yang meminta apa? Menerima. Amin.
Setiap orang, bukan beberapa orang atau orang tertentu. Setiap orang meminta menerima. Setiap orang mencari mendapat. Setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11 perhatikan. Bapa manakah di antara kamu jika putranya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat ke-7. Anak-anakku, itu my children. Perhatikan ketika kita masih baru dalam Tuhan. Sama seperti bayi. Cucu datang. Popok diganti. Ya, ketika baru bertobat. Tuhan, kok penuh sih TP ini Tuhan? Tuhan sediakan tempat parkir. Ketika saudara datang, seret, ada orang mundur. Saudara masuk. Oh haleluya, enaknya jadi anak Tuhan. Saudara ngalami itu? Ketika masih kecil. Tetapi ketika sudah besar, disuruh mengetok. Ketika sudah besar, sudah jadi putra, disuruh mencari. Disuruh meminta, tetapi dijamin pasti menerima, pasti pintu dibukakan, pasti mendapat. Tepuk tangan buat Tuhan. Semua yang pelajaran ini adalah untuk menerima Roh Kudus. Seringkali orang berkata pada saya, kenapa sih Tuhan tidak turunkan emas dari langit? Glodak, begitu katanya. Saudara dengar, ada yang lebih daripada emas sak glodak. Yaitu namanya hikmat. Pengusaha di sini. Berapa banyak Anda tahu bahwa hikmat itu ataupun ide atau inspirasi worth $1 million. Amin. Lebih dari $1 juta. Ide saudaraku. Hikmat. Haleluya. Satu kali ada seorang gadis dipecat dari perusahaannya bukan karena dia salah tetapi karena keadaan ekonomi. Ekonomi Amerika sedang menurun dan sebagainya dan beberapa pegawai harus di lay off, dibuang. Sementara dia tenger-tenger saudaraku. Wong Amerika ya bisa tenger-tenger ya. Dia tenger-tenger sambil makan sendirian. Dia mikir, waduh, saya ini mengejar karir, usia saya sekarang sudah 35 tahun belum punya pasangan. Pada waktu dia berpikir itu, ting, dia dapat satu ide. Kenapa saya tidak bikin perusahaan, yaitu biro jodoh, yaitu profesional seperti saya yang tidak sempat cari pasangan. Lahirlah perusahaan The Power Lunch. Pernah dengar? Power Lunch. Power Lunch itu mempertemukan yaitu pengusaha ataupun dalam suasana yang sangat indah dan suasana yang sangat sopan dan diketemukan saudara. Ya, luar biasa. Dan dia tentu saja dapat commission buat itu. Perusahaannya itu mendunia saudaraku. Sampai buka franchise di mana-mana. Gara-gara dipecat saudaraku. Selama belum dipecat dia akan cuma ribut cari duit. Tetapi ketika dipecat, ting, malam hari ini saya mau berkata, Roh Kudus akan memberikan ting kepada saudara. Saudara akan berikan hikmat oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sahabat. Satu kali ada seorang pengusaha Jakarta. Dia berkata, Pak Arifin, enggak tahu kenapa, enggak ada yang nyuruh nih. Di sini saya dipanggil Kode, kakak besar oleh beberapa teman ya, Pak Dani, yang lain-lain. Di Jakarta juga saudara, ada seorang konglomerat, panggil saya Kode. Dia tanya saya, Kode perlu apa? Oh saya perlu tempat buat kebaktian. Gampang saudaraku, dia di perusahaannya, dia berada di tingkat 20 daripada gedungnya dia panggil, direkturnya dipanggil, sini. Cari tempat buat Rock Jakarta. Jadi direkturnya ini saudaraku yang ribut cari tempat buat kita saudara. Dia survei di 25 hotel, tempat semua saudaraku. Jadi dia tidak ngurusi perusahaannya, ngurusi itu. Kalau kita punya teman, fasilitasnya dia serahkan untuk kita. Amin saudaraku. Apalagi kalau kita punya teman yang luar biasa itu. Saudara, he call me friend. Saudara tahu ketika Yudas mencium Tuhan Yesus.
Mengkhianati Tuhan Yesus. So tahu dia dipanggil apa oleh Tuhan Yesus setelah itu. Yudas menjual Yesus. Yesus dijual terang-terangan, dikhianati. Lalu dengan cara dicium. Mungkin ada di sini yang pernah merasakan ciuman Yudas. Bagaimana cara Tuhan Yesus memanggil Yudas? He still call him friend. Dia panggil Yudas, friend. Luar biasa gak saudara? Luar biasa enggak? Saudara ingat firman Tuhan yang berkata, jikalau kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Amin. Yesus sahabatku. Kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Memujimu. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Jadi pertama-tama tingkatan paling sederhana yaitu Bapa. Masih ingat dulu di sini ada seminar. Wah ribut saudara. Ributnya itu seru perdebatan. Bagaimana manggil Tuhan. Panggil dia itu Allah itu boleh tidak. Panggil Yahweh, Yehova, Tuhan atau Adonai. Pokoknya macam-macam. Saya diam aja. Selesai perdebatan, saya angkat tangan. Boleh bicara? Boleh, silakan Pak Timotius. Ya niru Yesus saja. Yesus manggil dia, Bapa. Beres saudaraku. Amin. Mana ada anak dalam rumah manggil papanya, Bapak Gubernur. Selamat malam Bapak Gubernur. Papanya akan tanya, nak, lu makan jamu apa tadi? Ya, anaknya gubernur panggil dia papi. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara yang kasih, itu yang paling utama. Panggil dia apa? Jangan panggil dia ayah. Teman saya panggil ayah itu formal kalau doa. Ayah, engkau yang menciptakan ya ayah. Langit dan bumi dan segala isinya. Udah tahu. Tetapi dia mau dipanggil Bapa. Satu panggilan yang akrab. Amin. Tapi tingkatan kedua. Tuhan Yesus berkata, apabila engkau melakukan segala perintahku, maka engkau akan jadi sahabatku.
Seorang sahabat itu setia setiap waktu. Seorang sahabat tidak akan mencidrai sahabatnya. Haleluya. Saudara, perhubungan itu, hubungan di antara kita itu penting. Saya bisa banyak cerita pada saudara, untungnya punya sahabat. Ya, sahabat itu luar biasa, saudaraku. Salah satu, saya pernah diberitahu orang, Pak Arifin ini sugih konco. Memang betul. Saya punya teman segala lapisan, saudara. Ya, segala lapisan. Dari tukang becak, saudara, ya, sampai pejabat. Dan itulah harta yang luar biasa. Persahabatan. Tetapi lebih daripada itu, be the king's friend. Jadi sahabat pada raja. Jadi kalau malam hari ini minta dari dia, enggak usah mesti kulung-kulung. Ada orang pukul-pukul dada, kulung-kulung, enggak usah. Sahabat, saudara. Sahabat, kita harus percaya bahwa sahabat itu luar biasa. Ada satu perkara saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu perkataan tidak tahu malu ini. Ya. Di dalam ayat ke-8, karena sikapnya tidak malu. Ada seorang hamba Tuhan berkata, karena sikapnya yang dablek itu. Tapi ternyata saudaraku ada seorang hamba Tuhan yang lain memberikan tafsir yang berbeda. His di sini bukan yang minta, tetapi ya tuan rumah. Sebab sikapnya yang malu kalau tidak memberi. Nah, luar biasa saudaraku. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan itu sangat murah hati. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, tidak tahu malu di sini adalah di sini persistence dipakai karena dia ngotot saudaraku ya, pantang undur. Sikapnya yang tidak malu. Di dalam bahasa aslinya, kita periksa bahasa aslinya adalah anaideia. Anaideia itu diterjemahkan macam-macam. Ada yang berkata tidak tahu malu, ya. Tetapi sebetulnya malu kalau tidak memberi. Amin. Importunity, shamelessness, impudence. Ini semua terjemahan yang lain. Yang berkata artinya kita tuh kepada Tuhan harus dablek, tidak tahu malu. Pokoknya harus berani minta pada Tuhan. Amin. Harus berani minta. Kenapa harus begitu? I don't know. Ketika kita children, kita tidak usah minta datang sendiri. Tetapi ketika kita sudah tingkatan son, putra, kita mesti minta. Amin. Tapi ketika kita sudah jadi son, kita tidak pasti minta permainan. Kita minta yang mempermuliakan dia. Amin, saudaraku. Di situ ada ilustrasi yang kita minta. Pertama roti. Roti ini adalah berkat. Amin. Roti adalah penerimaan. Sebab roti itu adalah koinonia, fellowship. Kalau batu di Israel dipakai untuk hukuman mati. Hukuman, judgment. Kalau kita minta roti, kita minta berkat, tidak mungkin dikasih kutuk, saudara. Yang kedua dikatakan, kalau minta telur, tidak diberi kalajengking. Kalau minta ikan, tidak mungkin diberi ular. Ikan gambaran jiwa. Saudara minta ikan malam ini. Tidak akan diberikan saudaraku ular. Ular ya gambaran setan. Ular kalajengking, segala yang evil, segala yang jahat. Batu, gambaran daripada penghukuman. Ya, anaideia, terjemahan dari sebuah tafsir yang lain berkata, karena sahabatnya tahu, dia itu malu kalau tidak memberi. Karena dia di dalam neighborhood itu, dalam komunitas itu, terkenal seorang dermawan. Amin. Saya pernah ketemu orang namanya Darmawan, medite gak karu-karuan saudaraku. Mesti ganti nama saudaraku, dia mesti ganti Pelituan. Ketika dia lahir dikasih nama Dermawan, orang tuanya tuh rindu. Dia punya sifat seperti Tuhan. Yang suka memberikan kebaikan. Amin saudaraku. Luar biasa. Anaideia itu adalah sifat daripada Tuhan yang tidak mungkin dia tidak memberi. Jadi malam hari ini tidak usah tunggu hamba Tuhan luar negeri. Saudara perlu hikmat, minta dari dia. Saudara perlu inspirasi, saudara perlu pertolongan daripada Tuhan. Saudara perlu apa saja. Dia sanggup memberikan. Tadi saya cerita satu
kejadian kecil itu saudara. Ya, luar biasa. Saya tuh kalau minta tuh pada Tuhan, tidak sembarangan. Sebab saya tahu, kalau saya minta pasti diberi saudara. Pasti. Ya. Ketika saya minta izin gereja untuk Denpasar, saya tidak pernah membayangkan caranya Tuhan menjawab. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai kita ini pernah saudara, yaitu diperiksa. Bagaimana bisa dapat izin dari RI 1? Itu kan aneh saudara. Ya. Ketika mantan gubernur Bali, saya injili saudara. Ketika pertama kali dia ke lembah pujian, dia terkejut. Ada gedung begitu besar. Dia lupa kapan dia tanda tangan, saudaraku. Dia heran, sebab itu gedung terbesar, saudaraku, di seluruh daerah itu. Ketika kita minta, we are king's friend. Nah, king itu lebih tinggi dari presiden. King itu lebih tinggi dari siapa saja. Kita ingat, kita tidak berhubungan cuma dengan the savior, juru selamat. Kita berhubungan dengan sang raja. Kita nyanyi lagi lagu tadi, Yesus sahabatku, nadanya diturunkan. Para singer boleh bantu saya. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus sembah dia, Yesus kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Yang terakhir saya mau saksikan tentang Jakarta. Memang ada banyak pilihan, tetapi saudaraku, tidak ada gedung yang mau disewa dari pagi sampai malam. Tidak ada. Ada yang sore saja, ada yang pagi saja. Padahal kita perlu kebaktian pagi dan sore. Dan ketika saya berseru kepada sahabat sorgawi, ini untuk kepentingan sahabatku, jiwa-jiwa yang kita layani di Jakarta. Perhatikan, doa itu dijawab terutama kalau untuk kepentingan orang lain. Seorang sahabatku dan aku tidak punya apa-apa. Kalau punya jangan minta pada dia. Amin. Sudah punya uang di bank, jangan minta uang untuk orang lain. Tuhan bilang sudah ada di dompetmu sana. Amin. Berikan saja, toh semuanya punyaku.
Saudara dengar. Pada waktu 10 tahun yang lalu, saya pernah membina seorang pemuda. 10 tahun yang lalu di Bali. Ketika kerusuhan, ya belum 10 tahun, 8 tahun yang lalu. Kerusuhan Jakarta dia pindah ke Bali. Kita bina dia, kita baptis dia. Lalu dia kembali ke Jakarta. Dan apa yang terjadi? Ketika saya butuh, dia punya sebuah gedung, saudara. Belum tidak sebesar ini, 2/3 gedung ini. Dan saudaraku boleh dipakai full. Gedung itu masih baru. 1,5 tahun, berarti masih baru sekali. Dan memang dia bangun untuk tempat kebaktian. Lalu saudara bayarnya bagaimana? Bayar listriknya saja. Jadi dari yang mesti dibayar saudaraku begitu mahal, dia diskon habis saudara. Yang satu lagi, lewat teman saya yang pengusaha itu. Kita ketemu sebuah tempat yang lebih besar dari ini. Bisa dipakai pagi saja, bayarnya diskon 80%. Itu harga hoping saudaraku, diskon 80%. Kalau di jamaah Tuhan bisa 100% saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi malam hari ini, kalau engkau yang jatuh memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Ketika hubungan saya dengan Papa saya jadi baik sekali. Apa-apa saudaraku dia cari saya. Satu hari dia datang. Dia datang bawa arloji 2 biji. Karena Papa saya jatuh, dia tahu saya suka arloji. Dikasih arloji 2 biji. Tapi arlojinya itu palsu saudara. Ya, saya masih ingat mereknya Pierre Cardin dan Charles Jourdan. Tapi made in ya si rungkut saudaraku kira-kira. Saya bilang sama istri saya, dulu waktu dia kaya, saya dikasih arloji GP, Girard Perregaux. Lalu saudaraku, siangnya datang lagi Mbak Tiga. Papi, buat apa? Ya 1 hari 1 lah. Besoknya dia datang Mbak 2 lagi. Jadi 1 minggu. Jadi saya punya arloji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu saudaraku. Saya tahu kalau papa saya punya duit. Pasti saya dikasih Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin. Amin, apa aja yang terbaik. Tetapi Tuhan Bapa di sorga berkata, Bapakmu yang dulu suka tempeleng kamu bisa memberi yang baik. Apalagi aku. Sejak saat itu, saya tidak pernah pada Tuhan tuh minta tuh sampai. Ketika saya minta, dia memberi. Dia memberi. Tapi banyak orang, kalau minta pada bapaknya, ini perhatikan baik-baik. Kalau sesuatu yang tidak baik, pasti bapak itu tidak memberi. Saya tutup dengan satu kesaksian. Waktu saya berusia 10 tahun, saya pernah meminta sesuatu yang bapak saya tidak berkenan. Saya tahu saya minta apa. Karena zaman itu, kalau sekarang ini kan hobi basket. Zaman itu saudaraku, zamannya orang suka boxing. Jadi saya minta papa saya sarung tinju. Saya minta sarung tinju untuk anak-anak. Papa saya bilang tidak boleh. Saya minta, ya minta papi. Kan olahraga, kan banyak olahraga lain. Bosan papi, masa saya menari kasti terus. Minta sarung tinju. Lalu untuk menghalangi saya, papa saya menyuruh saya membuat satu tugas. Dulu papa saya itu waktu jadi pengusaha agen ban saudara. Jadi ada gudang kita isinya ban semua. Saya mesti ngitung semua saudara. Membuat laporan stok opname 10 tahun. Hati saya keras saudara. Saya bilang baik. Saya bilang sama teman-teman saya besok saya tidak kasti, saya tidak main layangan. Saya harus mendapatkan sarung tinju. Jadi saya bilang sarung tinju. Saya catat saudaraku. Saya naik, badan saya hitam semua. Saya catat semua. Ketika saya datang, papi saya tidak bisa bantah. Ya sudah, sebetulnya papi tidak senang. Tapi kamu maksa. Saya beli 2 pasang sarung tinju. Lalu saya panggil, saya sudah lama jengkel pada tetangga saya. Ayo duel. Saudara, lalu kita tinju. Hidup saya bocor, hidung dia juga bocor. Itu pelajaran buat saya. Kalau baik untuk saya tidak usah cari.
papa saya akan memberi. Bahkan pada waktu papa saya jatuh usahanya, dia tidak punya uang banyak. Satu hari saya pulang, ada sebuah sepeda motor di rumah saya. Saya bilang, papi buat siapa? Buat siapa lagi? Buat lu. Oh ya, Kamsya. Itu papa yang keras saya bisa gitu. Yang tidak terlalu banyak uangnya bisa begitu. Apalagi bapakmu di sorga. Malam hari ini, jangan ada yang pulang dari tempat ini tanpa menerima hikmat, tanpa menerima kuasa, tanpa menerima kemuliaan, tanpa menerima Roh Kudus. Dia akan memberi. Katakan, saya meminta dan saya menerima. Saya mencari dan saya mendapat. Saya mengetok pintu dan pintu dibukakan bagi saya. Yesus sahabatku,